Pernahkah kamu merasa aspal yang begitu panas di bawah kakimu justru terasa lebih dingin daripada rasa takut di dalam dadamu? Di sebuah pinggiran kota yang bising, seorang gadis bernama Laras berdiri mematung di depan etalase toko yang buram. Napasnya pendek, jemari kakinya yang telanjang meringkuk di atas trotoar yang kasar, mencoba mencari perlindungan dari terik matahari yang memanggang. Di tangannya, ia menggenggam beberapa lembar uang lusuh yang basah oleh keringat. Wajahnya tidak menunjukkan kesedihan, melainkan sebuah kelegaan yang getir. Ia baru saja melakukan sesuatu yang mungkin dianggap gila oleh orang lain, tetapi baginya, itu adalah satu-satunya jalan keluar. Rahasia itu tersembunyi di balik senyum tipisnya yang gemetar, sebuah rahasia yang dimulai dari robeknya sepasang sepatu tua kemarin sore. Semuanya bermula ketika Bayu, adiknya yang baru duduk di bangku SMP, pulang dengan mata sembab. Di tangannya, ia menenteng sepatu sekolah yang solnya sudah lepas sepenuhnya, menjuntai seperti lidah yang kehausan. "Kak, kalau besok sepatuku tidak diperbaiki, aku tidak boleh ikut ujian nasional," bisik Bayu dengan suara yang nyaris hilang ditelan suara bising knalpot motor dari jalanan. Laras terdiam, ia tahu persis bahwa tabungan di bawah kasur mereka hanya cukup untuk makan 2 hari ke depan. Ayah dan ibu sudah lama pergi, meninggalkan mereka dengan warisan berupa ketabahan, dan sebuah gubuk kecil yang bocor setiap kali hujan turun. Laras mengelus rambut Bayu, mencoba menyalurkan keberanian yang sebenarnya ia sendiri pun hampir kehabisan stok. Malam itu, Laras tidak bisa memejamkan mata. Ia memandangi sepasang sandal jepit kulit berwarna coklat tua di sudut ruangan. Sandal itu adalah satu-satunya barang mewah yang ia miliki, pemberian terakhir almarhumah ibunya sebelum jatuh sakit. Sandal itu masih tampak kuat, dengan jahitan tangan yang rapi dan aroma kulit yang khas meski sudah memudar. Laras tahu, di pasar loak dekat terminal, sandal seperti itu masih memiliki harga. Namun, menjualnya terasa seperti menjual potongan terakhir dari ingatan tentang ibunya. Ia bangkit, membelai permukaan kulit sandal itu dengan ujung jarinya. Keheningan malam seolah mendesaknya untuk memilih, menyimpan kenangan, atau menyelamatkan masa depan adiknya. Bayu harus ikut ujian, ia tidak boleh berhenti sekolah hanya karena alas kaki. Pagi menyapa dengan awan mendung yang menggantung rendah. Sebelum matahari benar-benar naik, Laras sudah membangunkan Bayu dan menyodorkan setengah potong tempe goreng yang tersisa dari semalam. "Makanlah, nanti konsentrasimu pecah saat ujian," kata Laras sambil tersenyum lebar, menyembunyikan rasa lapar yang melilit perutnya sendiri. Mereka berbagi sisa makanan itu dalam diam, hanya suara kunyahan pelan yang memecah kesunyian. Bayu menatap kakaknya dengan penuh tanya, menyadari ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Laras pagi itu. Ada ketegasan yang tak biasa, seolah kakaknya itu baru saja memenangkan pertempuran besar di dalam kepalanya sendiri, selama malam yang panjang tadi. "Kakak pergi sebentar ya, kamu tunggu di depan gerbang sekolah saja," pesan Laras setelah mereka sampai di persimpangan jalan menuju sekolah Bayu. Bayu berjalan dengan sepatu yang diikat paksa menggunakan karet gelang, langkahnya pincang dan tidak nyaman. Laras memperhatikannya, dari kejauhan hingga punggung kecil itu menghilang di balik kerumunan siswa lainnya. Dengan langkah yang dipercepat, Laras memutar arah menuju pasar loak. Ia tidak lagi ragu. Di dalam tas kainnya, sandal peninggalan ibunya terbungkus rapi dengan koran bekas. Setiap langkah yang ia ambil dengan sandal itu terasa seperti perpisahan yang menyakitkan, namun ia terus melangkah, menembus debu jalanan yang mulai berterbangan ditiup angin kencang. Di pasar loak yang penuh sesak, Laras bertemu dengan Pak Darmo, seorang pedagang barang bekas yang terkenal bermulut pedas namun jujur. 10.000, tidak bisa lebih, cetus Pak Darmo setelah memeriksa sandal kulit milik Laras dengan teliti. Laras tertegun. 10.000 tidak cukup untuk membeli sepatu baru yang paling murah sekalipun. Ia memohon, menjelaskan bahwa ini untuk ujian adiknya, bahwa sandal ini sangat berharga baginya. Pak Darmo menghela napas, melihat mata Laras yang mulai berkaca-kaca. Setelah keheningan yang lama, ia mengeluarkan beberapa lembar uang tambahan dari laci mejanya yang berdecit. "Ambil ini, jangan kembali lagi untuk menjual barang kenanganmu," katanya dengan nada suara yang tiba-tiba melunak. Laras keluar dari pasar tanpa sandal di kakinya. Ia telah memberikannya kepada Pak Darmo sebagai bagian dari kesepakatan. Kini, ia berjalan di atas kerikil tajam dan aspal yang mulai memanas, karena matahari mulai menembus awan mendung. Setiap butiran pasir terasa seperti jarum yang menusuk telapak kakinya, tetapi ia terus berjalan menuju toko sepatu di ujung jalan. Rasa sakit di kakinya tidak sebanding dengan rasa sesak yang ia rasakan saat membayangkan. Bayu dikeluarkan dari ruang ujian karena sepatu yang rusak. Ia membeli sepasang sepatu hitam sederhana,
membayarnya dengan seluruh uang yang ia dapatkan tadi, termasuk sisa uang makannya untuk nanti malam. Ketika Laras sampai di gerbang sekolah, ia melihat Bayu duduk di trotoar, kepalanya tertunduk lesu di antara lututnya. Satpam sekolah berdiri di dekatnya, tampak sedang memberikan peringatan. Laras berlari sekuat tenaga, mengabaikan rasa perih yang menjalar dari telapak kakinya, yang kini mulai lecet dan berdarah. "Bayu! Ini, cepat pakai!" seru Laras sambil menyodorkan kotak sepatu itu. Bayu mendongak, matanya membelalak melihat sepatu baru di tangan kakaknya, lalu perlahan pandangannya turun ke arah kaki Laras yang telanjang dan kotor. Dunia seolah berhenti berputar sejenak bagi Bayu saat ia menyadari apa yang telah dilakukan kakaknya demi dirinya. "Kak, kakimu!" Suara Bayu bergetar. Laras hanya menggeleng cepat memaksa adiknya untuk segera memakai sepatu itu. "Jangan pikirkan kakak, masuklah. Ujiannya akan segera dimulai. Berikan yang terbaik ya." Bayu memakai sepatu itu dengan tangan yang gemetar. Sepatu itu pas di kakinya, terasa begitu nyaman dan kokoh. Ia berdiri, lalu tiba-tiba memeluk Laras dengan sangat erat sebelum berlari masuk ke dalam sekolah. Laras berdiri di sana, menyaksikan punggung adiknya menjauh dengan langkah yang mantap. Ia merasa seolah-olah bebannya telah terangkat, meski ia sendiri kini harus pulang dengan kaki yang terluka. Ia tahu, langkah Bayu hari ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik bagi mereka berdua. Sore itu, hujan turun dengan deras, membasuh debu dan darah di kaki Laras saat ia duduk di teras gubuknya. Bayu pulang dengan wajah cerah, bercerita betapa ia bisa mengerjakan semua soal ujian dengan lancar. Mereka duduk bersama, menatap rintik hujan yang jatuh di tanah. Laras menyadari bahwa pengorbanan bukan selalu tentang kehilangan, melainkan tentang menukar sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang jauh lebih bermakna. Sandal ibunya mungkin sudah tidak ada di kakinya, tetapi semangat dan kasih sayang ibunya kini hidup dalam setiap jangkah kaki Bayu menuju masa depan. Di dunia yang terkadang terasa keras, cinta seorang kakak adalah alas kaki yang paling kuat, yang takkan pernah aus oleh waktu maupun jalanan yang berduri.